Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Semoga sehat semuanya. Kita belajar hari ini ya. Kita belajar hari ini di pertemuan pertama semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kita harus awali dengan semangat sehat, semangat belajar. Kita tidak tahu kapan nanti kalian bisa tatap muka, apakah di semester genap ini sebelum kalian naik ke kelas 8 kita sudah ada tatap muka, atau kalau belum ya kita harus mencari sebuah metode pembelajaran yang pas buat kalian, yang nyaman buat kalian, yang berguna pastinya buat kalian. Di masa pandemi ini bukan hanya kalian yang belajar, terus terang, ibu juga belajar. Ibu harus banyak belajar, tidak hanya muridnya saja yang belajar. Ya, ibu tidak paham mengajar dengan cara seperti ini. Dan saat ini pun ibu tidak tahu apakah kalian benar-benar mendengarkan ibu atau kalian tidur-tiduran sedang main game, orang tua ada yang laporan seperti itu. Ya, tapi walaupun ibu tidak tahu, ingat ada yang mencatat. Ya, semua kegiatan kita itu harus diawali dari niat. Kalau niatnya belajar, insya Allah dapat apa yang diniatkan. Ilmu dapat, pahala dapat. Belajar itu dapat pahala insya Allah. Ya. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan mengevaluasi semester ganjil kemarin, hasilnya sudah baik atau belum? Apakah kalian sudah melihat nilai rapot kalian? Ada rentang yang ibu kasih A, B, C, D. Kalau nilainya D, artinya kalian harus memperbaiki. Ya, berarti nilainya masih di bawah KKM. Kenapa bisa demikian? Banyak faktor. Makanya, mari kita evaluasi, mari kita bercermin. Apa salah saya? Apakah Bu Retno sentimen sama saya? Apakah saya yang memang tidak disiplin? Ya, mari semuanya kita bercermin gitu ya. Ya, ini berikutnya. Di kemarin di semester ganjil untuk nilai raport, Ibu memberikan nilai A untuk nama-nama di bawah ini. Ibu bilang best 5 dari 5 kelas. Dari 5 kelas, inilah siswa-siswi yang diberi nilai A di raport. Mungkin ada beberapa yang terlewat, Ibu mohon maaf. Kayaknya ada ya, 1-2 orang yang terlewat, mohon maaf. Tapi insya Allah tidak akan dirugikan. Di rapotnya udah dikasih A. Dan Ibu amati dari kesehariannya, emang nama-nama berikut ini Ibu kasih jempol 2. Keren. Selalu tepat waktu, selalu mengumpulkan, dan hasilnya nggak asal-asalan. Ya, coba Ibu mau absen sekalian, biar anak yang hebat itu biar Ibu kenal. Ainur Rofik ada dari 7A? Boleh jawab. Ainur Rofik? Bisa tolong jawab kalau orang ini siapa ya, berisik banget ini. Nggak ada. Fahri Ramadan. Nggak jawab juga. Siapa yang berisik? Ntar Ibu cek. Oke. Sukma Sejati ada? Dari 7B. Muhammad Sukma Sejati. Kalau ada boleh dijawab. Halo.
Nggak jawab ya. Gizlan ada ya tadi Gizlan ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Selamat ya Gizlan, dapat A kan kemarin bener? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Nanti boleh bagi resepnya ya ke teman-teman ya Gizlan. Ya. Naura Putri ada? Naura Putri hadir. Bener nggak Ibu kasih A di rapor Naura? Iya. Hah? Iya, Bu. Lihat ada A-nya nggak untuk matematika? Nanti dilihat ya. Oh iya. Iya, kayaknya sih Ibu kasih A. Finza Alif. Finza ada Finza? Kembarannya Finka nih. Hadir, Bu. Hadir. Ada hadir. Finza. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Oh, ini yang tadi namanya pakai itu ya. Pakai nomor. Iya, Bu. Iya, udah diganti. HP, Bu, soalnya, Bu. Oh iya, biar terkenal nomornya nggak apa-apa. Nanti dibagi tipsnya ya, Finja ya, teman-temannya biar gimana nih supaya dapat hasil bagus di rapot. 7D ada beberapa orang yang Ibu kasih nilai A, antara lain Talita, Safina, Nadia. Ini malah ada yang nilainya 99. Nah, Talita ada Talita? Bu. Hadir, alhamdulillah Nadine. Hadir, Bu. Hadir, Safina. Hadir, Bu. Hadir, Nadia. Nadia belum kedengeran. Hadir, Bu. Oh, hadir, alhamdulillah. Ada lagi kayaknya di 7D untuk keterampilannya yang dapat nilai A. Nah, nanti kita berbagi tips. Di 7E ada Bintang Zakia. Tadi ada, Ibu sudah menyapa Bintang Zakia. Ada ya? Ada, alhamdulillah. Cowok ya? Bintang laki-laki. Oh iya. Soalnya nama Bintang bisa laki bisa perempuan. Hafiza Damai ada? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Ya, jadi selamat kepada nama-nama ini. Pertahankan terus karena mempertahankan itu sulit ya. Kita harus melawan ego kita, nafsu kita untuk bermalas-malasan, godaan-godaan yang lain. Pertahankan terus. Insya Allah nilainya semester depan harus lebih baik lagi. Wah, udah A berarti apa Bu? Atasnya A plus gitu ya. Nah, pokoknya A-nya harus A gemuk. A gemuk itu 98, 99. Nah, seperti itu ya. Semangat terus. Oke. Tidak hanya yang tadi saja, teman-teman yang Ibu sebutkan, semua bisa jadi yang terbaik. Ya, yang lain bisa jadi yang terbaik. Kemarin kalau masih malas-malasan, sudah tutup buku. Sekarang 2021 tidak ada lagi kata malas. Ya. Kuncinya apa? Jujur, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, dan harus rajin berdoa. Ibu menyoroti pertama jujur. Ibu mendapatkan laporan gitu. Kalau mengerjakan tugas ternyata ada yang bagi-bagi jawaban. Bolehkah seperti itu? Bu, kasihan Bu dia Bu, biar nilai dia bagus. Boleh kalau kamu punya perasaan kasihan kepada temanmu supaya hasilnya lebih baik. Tapi bukan berarti kamu memberikan jawaban kamu. Kalau bisa diajarin, ajarin. Kalau matematika kan cara ya, kasih tahu caranya. Oh, kamu kaliin dulu. Setelah itu dibeginiin. Bukan dengan foto jawabannya dikirim selesai. Bahkan ketika mengirimkan jawaban esai semester kemarin, Ibu menemukan ada yang mengirim atas nama siapa, tapi fotonya itu atas nama yang lain. Katanya begitu diselidiki alasannya kami les bareng Bu. Lah kalau les bareng nggak salah, tapi kan
si A menulis, si B menulis. Bukan berarti si B mengumpulkan tugas pakai tulisannya si A. Seperti itu. Itu namanya tidak jujur. Tapi anak tersebut berargumen lagi. Bu, saya sudah nulis, tapi saya salah kirim. Yang saya kirim foto yang punya teman saya itu. Oke, masih Ibu maklumi. Ya, yang pertama itu jujur. Ingat, semuanya tergantung niat. Kalau kamu niatnya hanya sekedar dapat nilai tanpa paham, ya nggak dapat apa-apa nanti ke depannya. Seperti kemarin dijelaskan ke orang tua kalian, bahwa di kelas 8 nanti insya Allah ada yang namanya AKM. Asesmen kompetensi minimal. Nah, kelas 8, kalau dulu ada ujian nasional di kelas 9, sekarang adanya AKM di kelas 8. Ya, AKM itu Ibu kasih bocoran nih ya sedikit. Soalnya berbeda dengan soal ujian nasional. Jadi kalau kamu tidak rajin membaca, tidak rajin literasi, hanya main tembak-tembak aja nggak bisa. Dalam AKM itu nanti ada soal pilihan ganda, ada soal jawaban singkat, ada soal yang juga meminta jawaban secara runut, secara jelas. Nah, dari sekarang harus dibiasakan. Oke, itu. Matematika ada di dalam AKM itu. Jadi AKM itu kamu mulai browsing-browsing deh supaya kamu jangan kudet gitu, jangan kurang update. Generasi kalian itu kan generasi yang terbuka gitu terhadap informasi apapun. Dan AKM itu adalah untuk kalian. Harus dipersiapkan, nggak bisa kayak tahu bulat dadakan, nggak bisa. Ya, materi-materinya AKM itu sangat-sangat bukan sekedar teori gitu. Jadi dia berbentuk soal cerita, dalam satu soal itu nyambung ke matematika, ada nyambung ke IPA, bisa nyambung ke IPS, seperti itu. Jadi ya harus dibiasakan dari sekarang. Disiplin itu disiplin belajar, disiplin mengirim tugas. Anak-anak yang terbaik tadi, Ibu perhatikan tidak pernah mengirim tugas terlambat. Kalau Ibu bilang dikirim hari Jumat sampai jam 5 sore, dia akan kirim sebelum jam 5. Dengan hasil yang sungguh-sungguh mengerjakannya. Ya, disiplin. Kamu mau ngapain aja silahkan. Guru kamu nggak bakal bisa njewer kamu. Nggak akan bisa melototin kamu. Belajar itu buat siapa? Buat kamu. Jangan nunggu diomelin mama, jangan nunggu gurunya marah dulu. Yakin deh, habis kamu ngerjain tugas, kamu mau main game lagi, silahkan. Ya, kamu mau tugas juga kan dikasih waktunya lumayan panjang ya. Kalau di sekolah kamu mengerjakan jam pelajaran matematika misalnya jam 9 sampai jam 10.15 lalu istirahat. Ibu nggak mau tahu 10.15 kamu udah lapar tapi belum selesai ibu tungguin. Kamu harus kirim atau kumpulin tugasnya. Tapi sekarang kan ibu kasih waktu sampai jam 15 sore misalnya. Oke, habis ini lapar tadi belum sempat sarapan, sarapan dulu. Boleh bermedsos, boleh, tapi tahu waktu dan jangan sampai tugasnya lupa itu. Ya, Ibu sangat minta tolong sekali hasil yang akan kalian dapat itu tergantung dari usaha kalian sejak sekarang. Ya, kerja keras, nggak ada kata malas-malas. So, Sabtu Minggu juga nggak disuruh ngapa-ngapain kan. Kalau kamu udah ngirim tugas, kamu nggak remet juga gurunya nggak akan berisik. Orang tua juga nggak akan ngomel seperti itu. Ya, terus juga kalau dapat soal jangan langsung, aduh udah ini nggak bisa. Coba chat temennya. Walaupun kalian mungkin belum kenal, belum pernah ketemu tatap muka langsung, tapi boleh bertanya, lu bisa nggak nomor ini?
Gimana ya caranya? Nanti udah mentok banget nanya ibu, insya Allah ibu jawab. Ya, tapi disiplin dulu. Jangan disuruhnya kapan, nanyanya kapan. Emang saya remet, Bu? Emang enggak, ya. Terus juga jangan suka bohong ke orang tua. Bilang udah absen, udah ngumpulin tugas, udah, padahal belum. Jika kalian berlaku seperti itu, orang yang pertama dibohongi sesungguhnya adalah diri kalian sendiri, bukan orang tua, bukan guru. Ya, berusaha bagaimanapun itu jujur nomor 1. Oke, itu. Ya, ini hanya kata-kata bijak saja supaya kalian semangat karena kalian adalah pemilik dari masa depan kalian sendiri. Ya, Ibu yakin kok kelas 7 yang sekarang ini istimewa. Istimewa, belum pernah ketemu, sudah harus belajar. Ya, dalam situasi yang di luar kebiasaan. Insya Allah kalian akan jadi orang sukses kalau kalian memang menerapkan yang tadi Ibu bilang ya. Oke, di semester 2, semester genap. Matematika ada 6 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya, 6 kompetensi dasar yang akan dipelajari. Sekilas akan Ibu berikan gambaran. Yang pertama, kompetensi dasar yang pertama, besok kalian akan belajar tentang rasio 2 besaran. Rasio, tahu kan rasio? Rasio itu perbandingan. Dulu waktu SD juga sudah pernah belajar rasio, sekarang dipertajam lagi. Misalnya, uang ibu 2 juta rupiah, uang Hafizah Damai 4 juta rupiah. Berapakah perbandingan uang ibu dengan uang Hafizah? Nah, seperti itu. Lalu lagi, Tigor memiliki kayu sepanjang 1 meter. Bintang Zakia memiliki kayu sepanjang 150 cm. Nah, satuannya beda sekarang. Berapakah perbandingan yang paling sederhana kayu milik Tigor dan Bintang? Misalnya seperti itu. Ya, jadi pertama besok kita akan belajar tentang rasio 2 besaran. KD berikutnya masih tentang rasio, tetapi lebih ke spesifik ke soal cerita. Ya, kita akan berbicara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai dan berbalik nilai itu seperti apa, Bu? Ya, jadi misalnya begini. Kalau Ibu bertanya nanti boleh tolong dijawab ya. Ibu punya bensin hanya 1 liter. Ibu naik motor bisa menempuh jarak misalnya 10 km. Kalau ibu punya bensinnya 3 liter, berapa jarak yang bisa ibu tempuh? Berapa yuk? 30 km. 30 km. Ya, betul sekali. Nah, sekarang lagi, contoh lagi nih. Alana ditugaskan menyapu kelas, ruang kelas, seorang diri. Dia membutuhkan waktu 60 menit. Jika datang 1 orang lagi temannya, misalnya Andra dia datang bantuin Alana. Orangnya jadi ada 2 kan. Nah, mereka bekerja bersama-sama untuk menyapu ruang kelas itu. Waktunya lebih lama dari 60 menit atau lebih sedikit dari 60 menit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih sedikit dari 60 menit. Berapa menit? 30 menit. 30 menit. Jadi kalau makin banyak orang yang bekerja, waktu yang dibutuhkan lebih singkat, gitu kan? Kalau tadi kasus yang bensin tadi, makin banyak bensinnya, jarak yang ditempuh juga makin banyak.
Makin banyak bensin, makin banyak jarak. Oh, itu perbandingan senilai. Makin dikit bensin, makin dikit jarak. Oh, itu perbandingan senilai. Nah, berbalik nilai itu kalau lawannya, kalau kebalikannya. Makin banyak orang, makin dikit waktu. Orangnya makin banyak, waktunya makin dikit. Nah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Besok akan kita bahas di KD 3.8. Ya. Dilanjutkan KD 3.9 itu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Siapa yang sudah tahu aritmatika sosial itu seperti apa? Ayo. Enggak apa-apa, ayo ngomong aja. Oh Bu, begini Bu. Mungkin ada yang udah pernah dengar aritmatika sosial seperti apa? Jeng. SD udah pernah loh. Seperti jual beli. Oh iya betul Seperti sekali. jual beli. Siapa tuh yang jawab tadi tuh? Iya betul sekali. Aritmatika sosial itu berkaitan dengan jual beli, untung rugi, bunga tabungan. Di sini tolong ya, nanti jangan ada gini, Bu, kok kita belajar tentang bunga? Haram, Bu. Ya, oke. Kita mempelajari ini sebagai suatu keilmuan. Ya, untuk urusan nanti haram dan halal ada nanti ya kita pelajari di pelajaran agama. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim kita harus berilmu ya supaya kita tidak terjerumus gitu. Nah, kenapa nanti disebut haram? Akan ada lebih lanjutnya. Akan ada lebih lanjutnya. Di sini kita batasi dulu sampai dalam menghitung bunganya. Bunga apa? Bunga tabungan, seperti itu. Bunga pinjaman juga ada kalau di beberapa soal. Kita belajar di keilmuannya di matematika untuk menghitung. Gitu ya. Jadi berhubungan dengan jual beli, untung rugi, bunga, lalu berhubungan dengan tara bruto neto. Pernah dengar kata-kata itu? Tara bruto neto, pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, apa tuh? Neto apa neto? Itu di situ, Mbak. Buku, Mbak, buku. Ayo neto apa neto? Berat bersih. Berat bersih tuh kayak gimana? Udah dicuci gitu? Hah? Ayo. Berat bersih, betul. Tanpa ditambah apapun. Tanpa ditambah apapun. Pernah lihat tulisan neto di suatu kemasan kaleng biskuit misalnya? Atau ada kan ya? Pernah, Bu. Iya, biasanya. Oh ya. Raise hand kenapa Ranu? Ranu Arianto raise hand. Ya, jadi neto itu ibaratnya gini. Kalau kita beli biskuit di dalam kaleng, lalu kita timbang semuanya, si biskuit dan kalengnya, itu namanya bruto. Yang tadi dibilang berat kotor berarti. Kan kita nggak mau makan kaleng ya, lagi kita nggak beli kaleng, kita belinya biskuit. Tapi dalam kemasan kaleng gitu. Jadi biskuit dan kalengnya itu namanya bruto. Adapun biskuitnya saja itu namanya neto. Ya. Jadi bersih itu maksudnya isinya aja. Bersih itu maksudnya isinya aja. Ya, dan si kalengnya wadahnya itu namanya tara. Ya, gitu. Paham ya ilustrasinya? Jadi yang disebut berat bersih, berat kotor, paham ya ilustrasinya? Jadi kalau berat bersih itu hanya isinya saja. Kalau berat kotor itu isi dan kemasannya. Oke ya, nanti kita pelajari di KD 3.9. KD 3.10 kita besok akan belajar tentang sudut ya. Nanti kita pelajari di
KD 3.9. Ya, sudut. Kalau sudut biasanya kita pakai alat apa tuh? Penggaris, Bu. Penggaris. Selain itu Busur, Bu, busur. Oh iya, Busur. busur ya benar. Busur derajat. Alat untuk mengukur besarnya sudut kita pakai busur derajat. Nah, nanti kita belajar sudut, mengukur sudut. Sudut itu ada sudut apa aja yang kalian tahu? Coba Ibu mau cek dulu. Kita belajar. Ayo, Sudut siku-siku. Tumpul. Ya, Siku-siku. cakep. Sudut tumpul, Bu. Sudut tumpul. Ya, bagus. Ada sudut siku-siku, ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, ada sudut lancip, ada sudut lancip, ada sudut lurus, ya enggak? Ada sudut lurus itu sudut setengah putaran. Berapa derajat? Garis lurus itu berapa derajat? 180 derajat, Bu. 180 180. derajat. Betul, cakep. Kalau sudut putaran penuh itu berapa derajat? Jarum jam dari jam 366 derajat. Oke, kita akan pelajari itu nanti di KD 3.10. Lalu akan belajar sudut sehadap itu bagaimana. Sudut bertolak belakang itu bagaimana. Sudut yang dalam berseberangan, luar berseberangan. SD belum kan? SD baru sebatas kenal sudut siku-siku, sudut lurus, sudut tumpul, sudut lancip, seperti itu. Nah, di MTS kita pelajari lebih lanjut nanti di KD 3.10. KD 3.11, kalian nanti diminta untuk mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 3 dan segi 4. Ya. Segi 4 coba. Ibu mau tanya, segi 4 yang kalian tahu apa saja? Segi 4 yang kalian tahu. Segi bersudut Persegi panjang. Persegi panjang. Panjang dan Jajar persegi. genjang. Jajar genjang. Ketupat. Belah ketupat. Layang-layang. Terus? Trapesium. Iya, trapesium. Jadi nanti kita pelajari persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium. Ya, nanti kita akan pelajari. Persegi panjang. Lagi. Waktu SD sudah pernah. Kita akan pelajari lagi. Segitiganya juga dipelajari tetap. Ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, Bu. sama segitiga sembarang. Ya kan? Siapa yang mau jelaskan segitiga sama sisi itu seperti apa ya? Siapa yang mau jelaskan segitiga sama sisi itu seperti apa? Sisinya sama-sama Yang tiga panjang, Bu. sisinya sama panjangnya. Sudutnya juga sama. Sama, Bu. Yang tiga sisinya sama panjang. Tiga sisinya sama panjang. Ketiga sisinya sama panjang. Ketiga sudutnya sama besar. Berapa ya sudutnya ya? 60 derajat. Iya. Kalau segitiga siku-siku, cirinya apa? Sudutnya Segitiga siku, yang Bu. satu sudutnya 90 ya ada ya 90 derajat. derajat, Bu. Oh iya, sudutnya siku-siku 90 derajat, ada yang 90 derajat. Ada berapa? Satu. Pokoknya kalau ada satu sudut saja yang 90 derajat, kita namakan dia segitiga siku-siku. Kalau segitiga tiga-tiganya sudutnya kurang dari 90 derajat, ya, itu namanya segitiga Sama sisi. Lancip. Kalau bicara sudut, ya dengerin dulu. Kalau bicara sudut, adanya segitiga siku-siku, segitiga lancip, sama segitiga tumpul.
Kalau bicara panjang sisi, baru kamu bisa katakan ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sembarang ya, bukan sembarangan. Nanti kita pelajari di KD 3.11. KD terakhir kita yaitu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Ini berhubungan dengan statistik. Masih ingat statistik? Ya, ada istilah statistik yaitu modus, median, mean. Iya, mean. Ya, modus, median, mean atau mean. Ya. Modus itu apa modus? Bukan modal dusta ya. Yang paling banyak. Iya, nilai yang paling sering Angka yang muncul, nilai yang paling muncul. banyak muncul. Sip, cakep, masih ingat. Modus. Kalau median, Median tengah. Nilai tengah. Angka tengah, Bu. Nilai tengah. belum lengkap. Tengah. Nilai tengah setelah datanya diurutkan dari yang paling kecil. Jadi kalau datanya nggak berurut, misalnya ya ibu punya 5, 4, 1, 2, 3. Mediannya berapa? 3. 3. 3. 2. 5, 4, 1, 2, 3. 1. Oh, ada yang jawab 3 di sana. 1. 5, 4, 1, 2, 3. Tiga. Mediannya 3 karena mediannya 3, Bu. 3 ya. 3 ya. Kan tadi ibu nyebutnya gini. 5, 4, 1, 2, 3. Walaupun satunya di tengah, karena data kita masih berantakan, kita nggak boleh bilang satu ini median. Kita harus urutkan dulu. Yang paling kecil siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya 3 gitu ya. Berarti median itu kalau didefinisikan nilai tengah setelah datanya terurut dari yang kecil hingga yang besar. Kalau datanya masih berantakan, nggak boleh dicari mediannya langsung, harus diurutkan dulu. Ya, itu tipsnya. Kalau mean rata-rata, insya Allah semua udah bisa ya. Kalian Rata-rata. mean ini rata-rata. Kalian bisa loh ngitung nilai rapot sendiri. Bisa nggak? Bisa. Setiap kamu habis ngumpulin tugas, oh dapat nilainya segini, taruh. Ngumpulin tugas lagi, dapat nilainya segini, taruh. Lalu kamu rata-rata sendiri, kira-kira nanti nilai rapot saya sekian. Bisa. Pakai pelajaran statistik. Untuk yang tanda petik agak-agak ada gangguan malas gitu. Nanti jadi di luar ilmu. Kenapa? Saya ulangannya 3. Ngumpulin tugas dapat 4. Tugas berikutnya saya rada rajin 6. Terus berikutnya saya 6 terus. Gak pernah gak ngumpulin. Misalnya. Tiba-tiba di rapot 8. Dapat dari mana itu 8 ya? Nah, itulah nilai kasih dan sayang. Ya, maka dari itu tertib, disiplin. Ya, nanti pasti ada yang di luar statistik. Ada nilai kasih dan sayang untuk anak-anak yang disiplin. Oke, itu KD yang akan kita pelajari. KKM kita tetap sama di semester ini ya. KKM standar yang harus dicapai yaitu 80. 80 tinggi banget, Bu. Enggak. Kenapa KKM kita tinggi? Supaya nanti kalian kan enggak terus-terusan di MTS nih. Setelah MTS kalian ada mau ke aliyah, ada yang mau ke SMK, ada yang mau ke SMA gitu. Nah, kemarin untuk masuk ke SMA, untuk masuk ke MAN itu pakainya umur. Lalu pernah juga sebelumnya pakai nilai raport gitu sebagai saringan pertama. Nah, kalau nilai kalian tinggi, jadi kalian tidak kalah sebelum berperang. Oh iya, KKM 80, berarti nilai kalian sudah paling kecil 80.
Kalau sekolah lain KKM-nya 75 dengan kualitas anak yang sama, misalnya dapat KKM, dia dapat nilai 75, kamu dapat nilai 80, menang siapa? Menang kamu, gitu. Jadi jangan sedih, jangan takut kalau nilai KKM-nya tinggi. Bisa, semua bisa dicapai. Yang penting itu tadi, semangat, disiplin, doa deh. Ya, kalau kamunya udah takut duluan, ya apa ya, semua itu berdasarkan pikiran kita, mindset kita. Kalau kita berpikir itu sulit, maka jadilah sulit. Matematika, susah, males. Ya nanti jadi susah. Tapi kalau matematika, oke saya coba. Kok nggak bisa ya? Nanya sama temen. Ya, jadi tolong ditanamkan dulu di pikirannya, saya bisa, saya akan berusaha. Insya Allah itu akan terjadi, itu yang akan terjadi. Gitu ya. Oke. Itu penilaiannya nanti akan Ibu ambil seperti biasa, seperti kemarin. Kehadiran, jadi jangan suka lupa absen. Klik dulu absennya. Saya yakin hari ini karena saya nggak nyuruh absen, nggak pada ngeklik absen. Habis ini diklik ya absennya. Udah datang di kelas matematika. Ya, kehadiran ini termasuk akhlakul karimah Ibu nilai nanti. Akhlakul karimah, Ibu nilainya gimana? Kan kita nggak ketemu. Halo, nilai itu bisa dari mana saja. Yang tadi di awal sebelum kita mulai Zoom, Pak Amar bilang, ngechat guru malam-malam, enggak pakai salam, enggak memperkenalkan diri. Kata Pak Amar, hello, kamu siapa? Gitu kan. Jadi, ya, akhlakul karimah juga termasuk. Kamu ngechat, assalamualaikum Bu, saya Sukma, kelas 7B, mau bertanya. Gitu. Kan Ibu juga enak jawab, oh Sukma. Assalamualaikum Bu, saya Pandu. Remetnya apa ya Bu? Misalnya gitu. Kan enak ya. Jangan, Bu, saya ngirim tugas ya. Bu, remetnya apa ya? Lu siapa? Gitu kan. Nah, tapi kalau mau kayak gitu, waalaikumsalam. Oh iya, nanti dikirim ya tugasnya. Kalau lupa, tolong diingatkan Bu. Maaf mengingatkan kok tugas saya belum dikirim. Nah, itu masuk dalam penilaian, Nak. Orang sukses itu tidak hanya orang yang pinter, orang yang jenius, enggak. Tapi orang yang punya akhlak yang baik, orang yang punya adab yang baik, orang yang punya etika yang baik, itu insya Allah kesuksesan akan menyertai. Ya, yang kedua penilaian itu tugas dan ulangan harian. Jadi seperti kemarin di setiap pertemuan Ibu akan ngasih kuisis kah, ngasih CBT kah, atau di KI 3, KI 4 nanti. Di setiap pertemuan Ibu akan ada itu. Nah, Ibu lihat hasilnya, Ibu lihat ketepatan waktunya. Coba kalian introspeksi lagi. Semester kemarin, padahal kan nilai gue nggak pernah dapat 8. Tapi kok di rapot dapat 8 ya, terus gue nggak disuruh remet sama Bu Retno. Bisa jadi karena kamu walaupun tidak optimal mengirimkan, kamu tepat waktu, kumpulin tugas terus. Ada nilai kasih sayang di situ. Ya, jadi berusaha aja dulu, jangan menyerah sebelum berperang. Oke, dan PAS. Nah, kalau PAS ini terus terang, karena ini kan serentak semuanya ya. Kemarin wali kelasnya pada nelponin kan, ayo si ini belum masuk nih, cepetan masuk. Selalu diupdate itu pada saat PAS. Lalu hasil keluar langsung, cring. Kalau hasilnya 100, ya udah 100 masuk nanti untuk di pengolahan nilai raportnya. Kalau hasilnya 50, ya 50 yang masuk. Tapi kembali lagi, yang pertama itu dalam keadaan seperti ini, kita yang penting sehat dulu.
Kalau nilainya masih kurang-kurang, guru juga pasti memberikan waktu buat memperbaiki. Tapi bukan berarti kalian, "Ya udah deh kurang aja deh." Nah itu mah kurang ajar namanya. Berusaha yang bagus. Bisa pasti. Ya, kalau PAS, CBT pasti nanti bentuknya. Kalian harus sungguh-sungguh mengerjakan dalam waktu 2 jam mungkin kalau matematika. Hasilnya bagaimana? Ya, tergantung dari keseriusan kalian dalam mengerjakan itu. Oke, waktu pembelajaran kita di semester ini juga tidak banyak. Mungkin kalau dirangkum hanya sekitar 4 bulan. Di semester ini nanti kita ada Ramadan ya. Ya kan? Bulan apa tuh udah Ramadan? April apa ya? Nah, kita sudah kita sudah masuk bulan Ramadan, kita lebaran. Nah, walaupun PJJ ya kalau waktunya libur ya libur. Ramadan banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca Quran, banyak sholat. Ya, terus biasanya nanti di Ramadan pembelajarannya itu ada sedikit beda gitu. Nggak tahu ya Ramadan kali ini, tapi kita prepare saja gitu. Biasanya ya supaya lebih khusyuk ibadahnya tidak diberatkan dengan PJJ yang terlalu banyak. Maka dari itu kalau ibu rangkum mungkin 4 bulan paling banyak kita belajar gitu. Paling banyak ya bisa kurang dari itu. Maka dari itu kita harus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian misalnya kurang sehat hari ini, nggak sempat kirim tugas. Minggu depan mudah-mudahan udah sehat ya double gitu. Cepat kerjain. Jangan menunda-nunda lagi numpuk kalau sudah banyak biasanya malas. Gitu ya. Bulan Juni insya Allah kita sudah kenaikan kelas. Kelas 8 deh. Gitu. Ya. Untuk materi pembelajaran sama kita pakai buku mandiri tetap, buku semester 2 yang dipinjamkan sekolah juga boleh dibaca-baca dan nanti seperti biasa Ibu bikinkan tutorialnya di YouTube ataupun di video yang Ibu masukkan di bahan ajar atau berbentuk PowerPoint. Ya, itu bagaimana untuk problemnya yang tidak absen, tidak mengumpulkan tugas, biasanya gitu, tidak ikut ulangan, nilai di bawah KKM, ya kalian solusinya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Tidak absen, ya coba dibikin alarm. Kalau kita sudah terbiasa, oh ya saya absen dulu baru melakukan aktivitas lain, insya Allah untuk masalah tidak absen itu bisa terselesaikan. Tidak mengumpulkan tugas juga demikian. Jadi kerjakan dulu tugasnya, segera kirim. Kalau toh misalnya ada yang meminjam perangkat orang tua atau kakaknya bergantian, ya jamnya harus continue supaya tidak lupa. Saya jatah ngirim pelajaran pertama jam sekian, jam pelajaran kedua jam sekian, ketiga jam sekian, seperti itu. Untuk tidak ikut ulangan juga. Ya, kita cari solusinya dengan tertib, dengan disiplin. Nah, kalau untuk nilai di bawah KKM, kalau kamu bisa kejar, Ibu membuka kesempatan. Kalau misalnya ya, oke, kita mulai dari hari ini. Ada pretest ya hari ini di Quizizz. Ada yang sudah mengerjakan? Belum. Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Belum. Ya, habis ini mungkin bisa mengerjakan ya. Jadi di bahan ajar e-learning, Ibu kasih 25 soal pretest. Walaupun belum Ibu ajarkan, materi-materi yang tadi KD 3.7 sampai 3.12 kita bahas sepintas, itu Ibu berikan dalam bentuk Quizizz. Silahkan kalian kerjakan. Kalau nilainya masih di bawah 80, Ibu kasih 2 kali kesempatan mengerjakan. Kerjakan ulang. Lalu format nama, ini cakep nih, udah banyak nih pada saat Zoom ini, format nama
nama yang di quizzes ya, nama underscore kelas. Ya, supaya Ibu nggak cari-cari ribet lagi. Oh iya, Tigor. Berarti kelas 7C misalnya gitu. Fajli, oh berarti 7B. Seperti itu. Ya. Jadi untuk nilai di bawah KKM, hari ini ada quizzes. Kalau kamu masih di bawah 80, coba lagi. Bu nggak bisa Bu. Kalau misalnya nggak bisa dengan perangkat kamu, coba minjem perangkat kakak atau orang tua atau siapa, dicoba. Atau minggu depan Ibu kasih kesempatan sekali lagi, Ibu buka lagi. Ya, jadi berusaha, ayo kita bikin resolusi 2021 tidak ada nilai di bawah KKM. Bisa? Ya, untuk Zoom. Ya, insya Allah ya. Untuk Zoom. Nah, sekarang kita sesi tanya jawab. Ayo, silakan. Ada yang mau bertanya? Apakah perlu di setiap awal bab Ibu adakan Zoom? Ibu ngejelasin nih, papan tulis begini. Ibu siapin nanti, Ibu udah ready kok. Apakah lewat video pembelajaran saja yang bisa kalian lihat setiap saat, anytime, atau harus Zoom? Silahkan. Nah, sekalian nih, sesi tanya jawab dan saran. Kemarin orang tua ada yang minta, ayo menjelaskan ada Zoom. Enggak masalah kalau Ibu mau tiap Jumat Zoom dulu baru ngerjain soal, Ibu enggak masalah. Atau mau berapa Jumat ini Zoom, Jumat besok enggak, atau sebulan sekali, terserah. Ayo silakan berbicara. Biar enak, ini buat kalian loh. Yo, maunya bagaimana? Belajar di learning aja, Bu. Selang-seling, Bu. Video pembelajaran boleh Ya, sih tuh. dari Zoom, Bu. Bu. Tiap bab Zoom. Selang-seling, Bu. Ayo, Selang-seling. dulu ya. Boleh. Selang-seling. Sebentar. Izin Kan aja Bu. waktu kita matsama sudah diajarin raise hand. Ya, sudah diajarin raise hand. Ayo raise hand dulu. Raise hand dulu. Nanti Ibu persilakan bicara biar nggak crowded. Yuk, siapa duluan? Yuk, nggak apa-apa beneran. Siapa yang raise hand? Kok nggak ada? Lupa apa cara raise hand? Oh ada, Nur Sobah Rizkiah. Silakan, yuk. Nur Sobah raise hand. Silakan bicara. Dinyalakan mikrofonnya. Nur Sobah. Apa dia kepencet ya? Ayo dong. Gak apa-apa bicara. Raise hand boleh, reaction juga boleh, kasih jempol. Ya, Rizwana silahkan. Yuk. Kalau Zoom juga boleh Bu, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya kan pernah pas Zoom kan pas pembelajaran kayak apa namanya himpunan gitu kan saya kurang fokus gitu Bu kan karena internetnya. Nah kalau video pembelajaran kan pertama di Zoom kurang ngerti. Nah pas itu oh ada video pembelajarannya. Terus pas diituin video pembelajarannya saya ngerti Bu. Oh jadi gini. Soalnya di Zoom itu kayak kurang itu kan ada yang kayak kepencet nggak di mute kan jadi berisik gitu Bu. Nah video pembelajaran kan kayak lebih detail gitu Bu. Kalau foto-foto doang kan kurang. Nah Ibu kan udah bikin video pembelajarannya. Jadi apa-apa sih, tapi menurut saya video pembelajaran lebih enak. Tapi kalau ada yang berpendapat lain sih terserah sih. Ya. Saya bisa dua-duanya sih. Oke, terima kasih Zia. Ayo yang lain. Kata Zia, kalau Zoom nih kemungkinan ada yang rusuh. Bahasanya gitu ya. Enggak di mute lah gitu. Jadi lupa, Mak, udah masak belum Mak? Goreng tempe. Ya gitu. Jadi berisik gitu. Nah, tapi kalau umpamanya Zoom juga nggak apa-apa, kata Zia gitu. Ayo yang lain berpendapat. Ibu siap-siap aja Ibu mah. Zoom ayo, video bikin. Mau Zoom dan video oke-oke aja Ibu mah.
Wes, di chatting kita udah ada kurang lebihnya juga sih. Iya, Andika. Emang semua ada kurang lebihnya. Gimana jadi? Apa gini? Yang Ibu khawatirkan kalau Zoom terus, itu kan kalau yang pakai paket ya. Oh, Ibu, paket saya habis gitu. Ntar saya nggak bisa TikTokan. Ya, eh, Zoom mungkin ya, mungkin Ibu akan adakan Zoom tapi tidak setiap saat gitu ya. Tidak setiap saat. Kalau video terus. Emang kalau video ditonton? Coba Ibu tanya. Tonton, Bu. Benar. Ditonton, Bu. Saya ngerti. Tonton Bu biar ngerti soalnya. Tonton, Bu. Terus Ditonton, ada Bu. gini nih. Kan ada masukan, ada pertanyaan dari orang tua murid ya, dari orang tua kalian. Bu, anak saya suka sama matematika gitu. Nah, tapi anak saya itu targetnya nilainya benar semua, nilainya 100. Ternyata apa namanya? Masih ada yang salah. Tapi anak saya nggak tahu salahnya di mana gitu. Nah, apa nggak sebaiknya dibikin pembahasan, Bu, gitu kan? Terus gimana ya? Kalau pembahasan dikhawatirkan kan ngirim tugas itu nggak langsung pada semuanya nih. Kalau bisa 7A sampai 7E, misalnya Ibu kasih tugas hari ini, semuanya ngirim. Besok Ibu bahas pertemuan berikutnya di awal materi gitu, Ibu bahas dulu. Kemarin tuh jawabannya nomor 1 ini, caranya begini-begini, nomor 2 begini-gini. Nah, kenyataannya kan ada anak yang belum ngumpulin tugas ya, gitu. Nanti kalau Ibu bahas, anak itu, jawabannya ini asik, udah tahu. Yang ini gitu. Nah, mungkin ya, ini bocoran aja nih. Kalau yang like dan subscribe kan biasanya ada ada pemberitahuan ya. Oh, ini nih ada video baru. Mungkin akan Ibu masukkan di video di YouTube. Jadi setiap habis materi entah hari apanya, Ibu akan buat pembahasannya, Ibu unggah di YouTube. Bagi yang kepo, penasaran, penggemar matematika, target nilai 100 salah satu itu gemes banget. Itu silahkan lihat pembahasannya di video YouTube. Oke, setuju? Setuju nggak? Bentar, Ibu, Setuju. saya mau Setuju, ngomong, Bu. setuju. Oh iya, silakan. Bu, boleh. Siapa tadi mau ngomong tuh? Saya. Siapa saya? Ya, saya, ya. Oh iya, silakan Nazmin. Kenapa enggak Zoom-nya ini aja, Bu, kayak 2 minggu sekali? Oh, ini ada nih. Tadi dulu, Nazmin, bentar ya dijawab ya. Bu, Zoom aja tapi nggak belajar. Waduh, siapa itu gaji? Akuan ini. Zoom nggak belajar. Ini karena perkenalan awal, tetap belajar. Ntar kalau Ibu tes, Zoom-nya apa? 2 minggu sekali, Naznin. Iya, Bu. Boleh. Ada yang bilang sebulan sekali aja, Bu. Oke. Di awal bulan sama akhir bulan, Bu. Oke, ya. Jadi nggak setiap materi kita Zoom ya. Nggak setiap materi kita Zoom. Video tetap Ibu bikin. Ditambah lagi malah. Ditambah lagi video pembahasan soal. Jadi kalau soal-soal yang kalian belum bisa jawab atau perasaan ini kok ini, nanti Ibu bikin pembahasannya. Oke. Dilihat, oh saya salahnya di sini, ternyata seperti itu. Ya. Sebabnya kalau Ibu layani, ya boleh aja sih nanya langsung. Kalau Ibu lagi ada waktu, ya dijawab. Ya, Julio suka nanya, dijawab ya Julio ya. Navigate Julio. Iya, Bu. Iya. Silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bertanya. Ya, insya Allah dijawab. Nah, tapi kalau mamanya tidak dijawab, mohon maaf. Bukan karena dengan sengaja, Ibu sentimen nih, desimen sama saya. Nggak begitu.
Ya, maka dari itu supaya tidak tidak ada yang kelewatan dan semua tertangani, insya Allah Ibu bikinkan pembahasannya nanti ya dalam bentuk video, bisa dilihat di situ. Ya, Naznin terima kasih masukannya, 2 minggu sekali paling cepat ya. Oke. Oke, ada lagi? Mulai meresahkan. Siapa lagi nih? Oh, dia udah mulai itu tuh. Ada yang udah mulai pegel-pegel itu. Setiap hari lagi Gilang. Aduh. Anak 7 deh. Sudah ada lagi? Raise hand atau kasih reaction kalau mau bicara. Atau kita cukupi karena kalian harus mengerjakan pretest. Pas nih udah 1 jam lebih. Dah, tidak ada lagi? Iya, Zoom. Tenang aja, ntar ada Zoom lagi. Any question? Sukma, mau bicara nggak? Enggak, Bu, enggak. Enggak. Fatian? Ya, ini saya pengen nanya. Ini Ya. bukan tentang yang Zoom tadi. Ya, Cuma pengen silakan. nanya yang link buat Zoom yang pretest tadi di mana, Bu? Oh, pretest bukan Zoom, quizzes. Iya, puisi. Di bahan ajar. Di bayan aja. Ya, link quizzes link quizzesnya ada di bahan ajar. Silakan dilihat, ada 25 soal. Itu soal SD semua. Sebagian besar deh, nggak semuanya. Disiapkan waktunya, dikerjakan sebaik-baiknya. Ada lagi? Oke. Tidak ada. Nah, terus kalian saling mengenal temennya tuh. Oh, Ata rambutnya gondrong, kan kelihatan. Mirza selalu rapi, keren. Mahardika kayak Pak Ustadz. Akbar Hidayah juga mulai gondrong rambutnya. Gibrani pakai poni, dia sudah mulai panjang. Ainur Ropik juga mulai panjang. Aiman bagus, rambutnya rapi. Argani masih pendek, lumayan lah. Robani rambutnya agak gondrong. Azizan juga udah mulai panjang ya. Nah, Ibu jadi kenal nih kalau begini. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke. Salam sehat selalu. Selamat mengerjakan kuisisnya. Langsung dikerjakan supaya tidak lupa. Gampang-gampang. Bisa jadi 100 nilainya. Oke. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam buat orang tua kalian. Dan selamat berakhir pekan kalau sudah mengerjakan kuisisnya. Terima kasih dari Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lika, Bu. Iya. Oh, Dayu Bu, Nelly. Iya. Dadah. Iya. Ya, tuh mau kenalan sama temennya silahkan. Terima kasih, Bu. Iya. Udah kenal. Oh, udah kenal. Alhamdulillah. Ya, biar akrab. Bu, tadi saya nggak nyaut, Bu. Belum masuk, Bu. Oh, belum masuk tadi. Waduh, dari mana emangnya? Oh, ini Fahri Ramadan. Fahri Ramadan, tipsnya gimana? Nilainya bagus? Alhamdulillah, Bu. Iya, itu belajar sendiri apa diajarin? Bu, dulu dari kelas 6 kan les tuh, Bu. Jadi udah agak ada yang ingat, Bu. Oh, alhamdulillah. Yang lain bisa minta ajarin tuh sama Fahri tuh. Iya, Hairil ketawa, nggak ada wajahnya lagi. Ajarin dong, pintar. Iya, belajar online lah. Ya, oke. Selamat mengerjakan kuisis, Ibu akhir ya. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Salam.